Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Tiara Steni dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS golongan 2 gelombang 5 Kementerian Pertahanan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas mengenai materi kedudukan dan peran ASN dalam NKRI terkait dengan agenda 3 yaitu modul manajemen ASN, pelayanan publik dan wall of government. Manajemen ASN mengutamakan keahlian atau kompetensi seorang pegawai ASN dengan tetap berlandaskan kode etik dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mengatur bagaimana kedudukan, tugas, peran, fungsi, hak, serta kewajiban ASN. Kedudukan ASN sendiri yaitu menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah. Kemudian peran ASN sendiri dititik beratkan pada 3 hal yaitu sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan. Kemudian tugas ASN ada 3 poin yang selalu harus kita ingat. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan publik secara profesional dan juga maksimal. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan. Kedudukan ASN sendiri dibagi menjadi 2, yaitu 1 PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana PNS ini diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina, menduduki suatu jabatan tertentu dan melaksanakan suatu tugas tertentu, memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. ASN, secara garis besar tidak ada perbedaan antara PNS dan P3K, di mana keduanya sama-sama mendapatkan cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, kesempatan, pengembangan kompetensi. Hanya saja PNS memiliki hak yang lebih yaitu mendapatkan fasilitas tunjangan hari tua dan adanya tunjangan pensiun. Kemudian antara PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama. Fungsi kode etik ASN ada 3, yang pertama sebagai pedoman atau panduan birokrasi publik, yang kedua sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan, kemudian yang ketiga sebagai panduan norma bagi pelaksana birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Implementasi manajemen ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Kemudian, salah satu bentuk penerapan sistem merit untuk mengisi jabatan sesuai kualifikasi adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan guna meningkatkan kemampuannya yang kaitannya dengan menjalankan tugas. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik sendiri ada 9 poin, mulai dari partisipatif hingga pertama. Wall of government menitik beratkan pada upaya-upaya kolaboratif pemerintah, kemudian menekankan aspek kebersamaan yang menghilangkan sekat-sekat sektoral dalam menjawab koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan. Kemudian, mengapa WOG harus diterapkan? Yang pertama karena adanya dorongan dari eksternal yaitu publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan. Kemudian yang kedua adanya faktor internal seperti adanya kompetensi antar sektor yang merasa dirinya superior yang saling menggeser keberadaan satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu keberagaman nilai budaya yang mendorong terjadinya perpecahan. Kemudian bagaimana pelaksanaan WOG? Pelaksanaan WOG dilakukan mulai sebatas koordinasi tanpa ada banyak perubahan institusi atau kelembagaan sampai pada proses merger di mana menyatukan beberapa lembaga menjadi satu kesatuan organisasi baru. Jika WOG dilakukan dengan integrasi, maka kelembagaan akan bersatu untuk kerjasama jangka panjang.
Kemudian mari kita saksikan beberapa contoh kasus video berikut. Mulai berkembang terapi-terapi canggih, yaitu terapi-terapi sel, terutama stem cell. Namun pada perkembangannya di saat kita juga ingin mewujudkan konsep terapi stem cell, kita menemukan bahwa ada teknologi yang lebih maju lagi, yaitu teknologi cell cure, yang tidak menggunakan teknologi stem cell, tapi menggunakan darah somatik yang punya sifat-sifat stem cell. Nah, inilah yang menjadikan pilihan kita, di mana kita melihat waktu itu bahwa di Jerman, di Duderstadt, ada teknologi untuk pengembangan cell cure. Dan kita mengadop dari sana mengenai teknologi cell cure-nya. Dan kita bawa melalui kerjasama Kementerian Pertahanan dengan pemerintah Jerman, sehingga cell cure bisa kita adakan dan kita selenggarakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. News Report, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki mal pelayanan publik yang resmi beroperasi pada 13 Oktober yang lalu. Mal pelayanan publik adalah gedung tempat melayani berbagai perizinan dengan tujuan memberi kemudahan kepada masyarakat. Mal ini dibentuk atas kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diresmikan pada 12 Oktober yang lalu dan mulai beroperasi pada 13 Oktober 2017. Seperti halnya mal, gedung pelayanan ini terdiri atas 12 lantai dan mal ini menyediakan 328 jenis layanan, yakni 269 berasal dari Pemprov DKI dan 59 layanan dari kementerian ataupun lembaga yang lain. Dari dua video tersebut, dapat kita simpulkan dari video 1 yaitu mengenai cell cure. Contoh video 1 merupakan penerapan WOG sekaligus pelayanan publik di bidang jasa yaitu kesehatan, di mana terjadi suatu kerjasama antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dengan pemerintah Jerman, sehingga cell cure dapat diadakan dan diselenggarakan di salah satu rumah sakit di Indonesia yaitu RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Inovasi dalam bidang kesehatan ini tentunya tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Kemudian pada video kedua yaitu mal pelayanan publik. Contoh video 2 merupakan penerapan WOG di mana terjadi kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan memberi kemudahan kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi. Nilai yang diterapkan yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kemudian sarannya, peningkatan pelayanan publik dengan perspektif WOG harus terus kita tingkatkan, merambah pada sektor-sektor yang lain sehingga mendorong terciptanya birokrasi Indonesia yang semakin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.